Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 kelas I3 akan memaparkan proyek kami bernama Body Tracker, yaitu aplikasi pelacak kebugaran harian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sebastian Rafael Bevan Setiawan dengan NIM akhir 089 dengan teman saya. Hasan Fadlur Rahman dengan NIM akhir 071. Oke, untuk tujuan aplikasi di sini Body Tracker yang dibuat dengan Flutter dirancang untuk memotivasi Anda hidup lebih sehat. Ada tiga tujuan, yaitu pertama, memantau progres kebugaran harian untuk user. Yang kedua, memberikan rekomendasi olahraga dan makanan sehat. Dan yang ketiga, memotivasi untuk hidup lebih sehat dan teratur. Oke. Ini adalah halaman homepage-nya atau fitur utamanya ada untuk menghitung kalori, terus bisa mencatat langkah kaki dan juga protein yang dimakan oleh usernya. Data real time seperti kalori terbakar, langkah kaki, dan juga asupan protein ditampilkan secara jelas pada homepage-nya. Lalu di bawahnya juga tersedia rekomendasi latihan dan navigasi icon yang memudahkan akses ke seluruh fitur dari Body Tracker. Oke. Kemudian alur pengguna diawali dengan landing page, ada ucapan selamat datang, welcome to Body Tracker, kemudian lanjut di login atau sign in, atau terus kemudian mengisi data diri dari nama depan, nama belakang, jenis kelamin, usia, tinggi, dan berat badan. Kemudian lanjut ke alasan mengapa user bergabung dengan Body Tracker. Pilihannya ada 6: kesehatan, kompetisi, stres, kebugaran, body goals, dan produktivitas. Kemudian setelah mengisi data diri, juga di salah satu fitur kami juga ada rekomendasi paket olahraga, yaitu dengan beberapa kategori, cardio, bodyweight, strength, dan lain-lain sebagainya. Terlihat di bawahnya ada gambar-gambar olahraga yang nantinya jika diklik akan muncul ke halaman olahraganya seperti yang di sebelah kanan ini, renang dengan kategori cardio, balance and coordination, bodyweight, dan strength. Kemudian user bisa memasukkan durasi olahraga yang dilakukan seperti 60 menit, maka nanti akan ada logic yang menghitung berapa kilokalori yang terbakar dari olahraga tersebut. Kemudian dengan masuk mulai, maka itu akan diinput ke dalam sistem. Oke, selanjutnya ada food page, sama seperti olahraga. Di sini akan menyediakan rekomendasi makanan-makanan. Lalu seperti yang di kanan, misalnya user memilih pisang, itu akan tercatat semisal user memakan 100 gram pisang, maka komposisi gizi akan seperti yang tertera pada halaman makanan tersebut. Misal diganti beratnya, maka komposisi gizi akan mengikuti eh, berat dari makanan tersebut. Selanjutnya ada profil page. Di sini halaman profil dilengkapi oleh nama lengkap, foto profil, histori aktivitas, pengaturan notifikasi, hingga kata sandi. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi PPT kami. Setelah ini kami akan lanjut mempresentasikan codingan dan langsung tampilan UI ketika di real device. Begitu. Oke, ini adalah landing page kami dengan logo body tracker di tengah. Kemudian jika diklik akan berlanjut ke halaman welcome to body tracker seperti yang tadi. Ini untuk codingannya. Untuk di awal tadi loading page, kita menggunakan gesture detector on tap. Jika diklik, maka akan lanjut ke welcome page. Kemudian dengan menggunakan scaffold dan rata tengah, dan kita memanggil aset logo putih yang udah kita panggil di bobspec.yml. Nah, kemudian di welcome page, di bagian welcome to body tracker, kita juga menggunakan scaffold. Kita konsisten menggunakan warna hijau dengan kode 0 kali FF2C5945, kemudian menggunakan box decoration, dan juga ini memanggil aset welcome.png. Ini adalah
gambar di atasnya tadi. Kemudian kita juga ada eh, tulisan-tulisannya tadi, Welcome to Body Tracker. Kemudian kita di bawah ada tombol, yaitu tombol Get Started. Kita menggunakan elevated button. Ketika diklik on press akan berpindah ke login page. Kemudian sebelumnya kita juga ada create route. Itu kita menggunakan widget create route. Kita udah eh, declare di bawah create route. Nah, ini nantinya kita akan gunakan di semua widget-widget kami untuk mengatasi atau untuk mengerjakan navigasi-navigasi antar halaman. Baik, selanjutnya setelah ada welcome page di sini user harus melakukan sign up terlebih dahulu atau login. Untuk codingannya, hmm, di sini ada size box untuk mm, box form loginnya. Lalu di bawah ada decoration box ini untuk menghiasi boxnya itu sendiri. Ini border radius ra- untuk radius dari boxnya. Lalu ada box shadow untuk tampilan dekorasi juga. Di bawah ini ada text welcome yang tadi ada di form login. Lalu di sini ada input email, ada teksnya email, lalu dekorasinya di sini berwarna abu-abu. Lalu radiusnya circular 10. Selanjutnya ada input buat password sama dekorasinya dengan email tadi dengan tulisan password. Nah, di sini juga ada navigator. Lalu ada text forget password bila user melupakan passwordnya. Lalu untuk tombol loginnya di sini di desainnya, dekorasinya ada warnanya black untuk backgroundnya dan foregroundnya berwarna putih. Ini tulisan loginnya. Lalu ada sign up button juga. Oke, yang ini sekarang sign up-nya. Kalau misal eh, user belum login, maka user harus sign up terlebih dahulu. Di sini ada username, email, new password, confirm password, create account, dan login. Untuk tadi tampilan sign up-nya di sini diwadahi oleh kontainer. Kontainernya dengan padding 20, lalu border radiusnya 20, terus ada dekorasinya di sini dengan tulisan sign up, lalu text field ini untuk input dari semua username, terus password, email, password, dan confirm password. Dan di sini ada dekorasi-dekorasinya juga. Ya. Lalu ada tulisan akun berhasil dibuat bila user telah sign up. Nah, bila user ternyata sudah memiliki akun tapi dia memasuki form sign up, maka akan dinavigasi ke halaman login lagi. Oke, itu untuk eh, Sign up. sign up page. Selanjutnya, Oke. Untuk selanjutnya, ini kita namai dengan user detail page, di mana user akan mengisi nama depan, nama belakang, jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan berat badan. Nah, untuk codingannya, kurang lebih sama dengan email karena menggunakan text field. Eh, Juga kita ada tombol untuk berpindah halaman ke recent page setelahnya. Juga di sini text field yang tadi saya sebutkan.
Kemudian untuk memilih jenis kelamin kita tidak menggunakan input manual tapi dengan memilih yaitu dengan build gender drop down dengan widget itu. Kemudian pilihannya laki-laki dan perempuan. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke recent page. Nah, di recent page ini bisa dipilih 3 alasan kenapa user itu bergabung dengan body tracker. Untuk codingannya, kita menggunakan toggle selection. Eh, ini kurang lebih sama. Kemudian di wrap karena ini lumayan banyak, yaitu 6. Nah, kemudian kita juga membatasi 3 pilihan. Juga ini ada button seperti biasa. Jika dipencet, maka akan berpindah ke main screen. Oke, lanjut. Baik, setelah user mengisi personalisasi, lalu lanjut ke homepage-nya. Di sini yang tadi telah dijelaskan di PowerPoint, ada profile di atasnya, lalu ada olahraga yang sedang dilakukan, kalori terbakarnya berapa, langkah kakinya berapa, protein yang dimakan berapa gram, lalu ada rekomendasi olahraga di bawahnya, dan navigasi di paling bawah. Untuk codingannya, di sini di main screen, eh, atas. Wait, 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 wait. Oke, ini adalah untuk landing page-nya. Di sini ada size box, user profile, terus ada goal progress. Ini semua untuk kotak wadah untuk menempatinya. Oh, di sini untuk user profile, ter, desainnya ada warna putih, lalu ada tuh teksnya Hasan Rafael, lalu ada teks untuk di bawahnya itu kompetisi kesehatan kebugaran. Lalu untuk goal progress yang tadi sedang dijalankan, yang ada tulisannya maraton, itu sedang proses. Misal ada olahraga yang sedang proses, maka akan ditampilkan di sini sesuai dengan olahraga yang sedang dilakukan oleh user. Di sini ada gestur detektor juga. Selanjutnya di bawah maraton tadi ada stats grid itu yang berapa total kalori yang sudah dibakar oleh user. Lalu juga ada langkah kaki serta protein di inputnya di sini. Nah, ini dari masing-masing yang kalori card tadi di desainnya di sini, misalnya backgroundnya warna putih, lalu box shadownya warna abu-abu, size boxnya height-nya 10, dan lain-lain ada di sini. Nah, yang ini tadi untuk stats card-nya. Cepetin aja ya. Ya, stats card kurang lebih sama, karena mengisi yang tadi ada di stats. Lalu ini rekomendasi yang tadi olahraga, itu ada di homepage dengan gambar-gambar yang disediakan oleh admin. Oke, mungkin lanjut ke sport page. Di sini akan ditampilkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dipilih oleh user dalam memenuhi targetnya ketika bergabung dengan body tracker. Kemudian jika diklik gambarnya, maka akan mengarahkan ke olahraga yang diklik, yaitu contoh ini renang dengan isian yang bisa diganti dan menghasilkan kilokalori yang berbeda juga sesuai dengan yang diinput oleh user. Nah, untuk codingannya,
Untuk codingannya ini memanggil banyak gambar, kemudian menggunakan scaffold seperti biasa, dan ini menggunakan tag build kategori chip supaya bisa dipanggil beberapa kali untuk tag di atasnya kategori. Ini juga ada gesture detector. Nah, ketika user memencet gambar, maka akan menjalankan ini dan mengecek apakah yang dipencet ada di image page-nya ada swim. Jika benar, maka navigate ke swim page. Nah, kemudian ketika pindah ke swim page, akan ini metode untuk menghitung kalori yang dibakar ketika menjalankan olahraga sesuai durasi yang dimasukkan. Oke. Kemudian lanjut ke food page. Nah, di food page kurang lebih sama dengan olahraga, juga memiliki fitur untuk memilih salah satu makanan. Nah, kalau di sini kurang lebih menggunakan widget yang sama seperti tadi, menggunakan logic kurang lebih sama. Ini juga bisa diisi, hanya saja yang membedakan hanya gambar dan kegunaannya nanti ketika user. Oke, lanjut. Jadi ini tampilan untuk update dari user. Sistem akan menanyakan kondisi dari seorang user, kalorinya terbakarnya berapa, lalu langkah kaki yang dijalankan ada berapa, terus protein makanan yang dimakan oleh user ada berapa. Nah, untuk kondingannya ada di condition form ini. Jadi di sini akan ada dialog dari sistem yang memunculkan eh, teks dari nama profil dari user, lalu ini ada personalisasi tadi, kompetisi kesehatan kebugaran yang di awal. Lalu sistem akan menanyakan dengan teks sebagaimana kondisimu hari ini. Lalu build text field ini untuk input dari user. Lalu ada terakhir ada submit di bawah. Ini untuk widget dari text field. Lanjut ke halaman profil untuk user. Di sini tersedia ada edit profil, aktivitas yang dilakukan oleh user, lalu kelola notifikasi, reset kata sandi. Untuk codingannya ada di sini. Untuk profile page, eh, dilakukannya ada context profile itu untuk tulisannya profile, lalu di bawah ada untuk avatar dari usernya, profil dari user, lalu ada gestur detektor. Misal saat diklik oleh user akan menampilkan unggah foto profil. Nah, user bisa memilih apakah mau dari kamera atau dari galeri HP user. Selanjutnya ada selanjutnya ada edit profil untuk user. Lalu ada kelola notifikasi untuk user dan juga ada logout. Di sini ada untuk edit profil. Nah, Nah, di sini oke. Mungkin selanjutnya untuk edit profil, ini menggunakan yang sama seperti di awal-awal tadi di bagian user detail page. Jadi tidak akan saya jelaskan ulang. Cuman ini ada tambahan mungkin tombol simpan dan ada notifikasi dengan snack bar profil Anda telah diperbarui. Kemudian untuk aktivitas Anda, ini kurang lebih sama dengan scroll-scroll yang lain, single child view gitu, menggunakan row.
Ini menampilkan histori dari user. Kemudian untuk kelola notifikasi, ini menggunakan on press value, kemudian bisa dipencet dan memunculkan contoh notifikasi Anda belum update kondisi hari ini dan lain sebagainya. Ini juga bisa di scroll dan ada motivasi. Kemudian eh, fitur terakhir ada riset kata sandi. Ini bisa dimasukkan sesuai email. Saya dimasukkan seperti ini, maka akan mendeteksi sesuai dengan input yang dimasukkan, memberi notifikasi, kemudian memberikan kode OTP. Ini bisa diisi. Dan ini ketika waktunya habis nanti eh, tombol kirim ulang baru bisa dipencet. Cuman sekarang belum bisa muncul apa-apa karena waktu belum kadaluar karena kode belum kadaluarsa. Jadi kita mencet verifikasi. Kemudian untuk kata sandi ini bisa di mode lihat dan mode ditutup. Kemudian selesai akan kembali ke profil page awal. Ini tuh. Baik, mungkin sekian dari kami terkait presentasi Project Body Tracker dari kelompok 3 kelas kelompok 17 kelompok I3. Harapannya aplikasi ini bisa digunakan dengan benar dan bisa benar-benar terlaksana di kemudian hari. Dan semoga presentasi kami jelas dan bisa dipahami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.